Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Pada saat ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita memberikan hati kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lewat kesediaan kita akan mendengarkan firman-Nya. Tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami supaya mampu menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Dan ini merupakan menjadi khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Jika kita ditanya masing-masing dari kita, apa itu kebahagiaan menurut kita? Tentu akan banyak jawaban, akan banyak pemikiran sesuai dengan keinginan kita. Dan itulah yang akan kita ucapkan tentang kebahagiaan. Seorang filsuf dari Yunani yang bernama Stoa, dia berpendapat bahwa kebahagiaan itu bisa diperoleh seseorang ketika dia mampu tahan dan kuat di dalam menghadapi penderitaan yang datang ke dalam kehidupannya. Yang artinya, menurut paham yang dibuat Stoa, seseorang bisa berbahagia ketika penderitaan sudah bisa dilaluinya. Akan tetapi, seorang yang bernama Epikuros, dia juga salah satu filsuf dari Yunani. Dia berpendapat bahwa kebahagiaan adalah bagaimana kesenangan yang diperoleh atau yang dapat dinikmati oleh indera yang bisa menyenangkan pandangan, yang bisa menyenangkan kehidupan. Dari pandangan yang disampaikan oleh Epikuros, maka banyak lahir paham hedonisme, termasuk paham nepotisme, termasuk paham konsumerisme. Dan paham ini sering sekali sampai kepada kehidupan orang Kristen. Orang Kristen juga sering sekali di dalam kehidupannya berpikir bahwa kebahagiaan dapat diperoleh ketika segala sesuatu kebutuhannya terpenuhi. Sandang pangan ada. Itu menjadi gambaran kebahagiaan yang didambakan banyak orang, termasuk bagian daripada orang Kristen. Kebahagiaan itu ketika aku punya mobil, ketika aku punya uang,
dompetku tidak pernah kosong. Dan ketika aku dapat memperoleh segala keinginanku, itulah kebahagiaan. Dan pandangan seperti inilah yang sering sekali kita impikan dan kita dambakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana seorang pemazmur dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Dalam kitab Mazmur ini, bagaimana pemazmur menggambarkan ada dua sisi kehidupan manusia, yaitu sisi orang yang berbahagia karena dekat kepada Tuhan, dan sisi orang yang tidak berbahagia atau orang fasik yang tidak menuruti segala perintah Tuhan. Dalam ayat yang pertama, dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Baru dikatakan yang tidak berjalan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi gambaran orang berbahagia dalam ayat pertama ini, yang pertama dikatakan dia tidak menuruti nasihat orang fasik. Ketika engkau mampu menjaga dirimu untuk tidak terpengaruh dengan nasihat-nasihat orang, dengan bujuk rayuan orang, ketika engkau mampu berjalan di dalam kebenaran, ketika engkau tidak mau berkompromi dengan segala kejahatan, maka pada saat itu sebenarnya dikatakan pemazmur pada saat ini, engkau sudah berbahagia dalam kehidupanmu. Baru bagaimana gambaran orang berbahagia? Gambaran orang berbahagia yang disampaikan oleh pemazmur kepada kita pada saat ini, dikatakan dalam ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang benar, kebahagiaan orang benar itu ketika dia menyukai yaitu Taurat Tuhan. Atau lebih tepatnya mau dikatakan, orang yang berbahagia di dalam kebenaran firman Tuhan adalah ketika hidupnya sepenuhnya seturut dan sekehendak dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang benar di dalam kebahagiaannya digambarkan juga seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa yang diperbuatnya berhasil. Ini kebahagiaan orang benar. Pemazmur menggambarkan bahwa orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hal ini sesuai dengan konteks yang dilihat oleh pemazmur, yaitu di daerah padang gurun. Dia membandingkan bagaimana pohon yang tumbuh jauh daripada air, maka pohon itu kurang baik. Tetapi ketika pohon itu tumbuh di sekitar aliran air, maka pohon ini akan tumbuh subur dan dia akan berbuah. Tetapi ketika pohon ini tidak di tepi aliran air, dia tidak menghasilkan buah. Walaupun harusnya sudah seharusnya dia berbuah, tapi dia tidak bisa berbuah karena dia jauh daripada sumber air itu. Maka hal ini mau mengatakan kepada kita, ketika engkau dekat kepada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu kepada Tuhan, maka sesungguhnya engkau akan berbahagia di dalam kehidupanmu. Engkau digambarkan seperti pohon. Maka supaya engkau bahagia, dekatkan dirimu kepada sang sumber kehidupan itu sendiri, supaya engkau menghasilkan buah dan engkau berhasil di dalam segala perbuatan yang akan kamu perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana orang fasik itu? Dalam ayat yang keempat dikatakan, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Tetapi orang fasik, orang yang tidak menyukai Taurat Tuhan, orang yang tidak merenungkan Taurat Tuhan, orang yang hidupnya jauh daripada kebenaran firman Tuhan, inilah menjadi gambaran orang fasik. Maka dia digambarkan seperti sekam yang ditiupkan angin. Tahunya kita sekam kan? Songo durame di hauma na baruma dibakar.
Jadi moloro alugu dulu sedok dan binoto di dia dan tari dahir dokna. Maka orang fasik demikian. Dia tidak mendapatkan hitungan di hadapan Tuhan. Dia tidak mendapatkan hitungan di dalam kerajaan surga. Karena dia seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Hidupnya menjadi sia-sia. Apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya tiada berarti di hadapan Tuhan. Lalu, makanya dikatakan sebab itu orang pasti tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya tentu ini menjadi sebuah kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang berdosa itu, dia akan dilemparkan di dalam kegelapan. Gertak gigi akan kedengaran dari sana. Karena dia akan dihukum oleh karena perbuatannya. Lalu dalam ayat yang ke-6, Tuhan katakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini begitu luar biasa. Tuhan mengenal jalan orang benar. Bukan jalan orang yang merasa benar. Ini perlu kita pahami. Sekarang ini di zaman postmodern yang terjadi di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita. Kita sangat sulit membedakan orang yang benar dan orang yang pura-pura benar. Nah, lalu manusia tidak bisa membedakannya. Tetapi firman ini mengatakan Tuhan bisa membedakan semuanya itu. Tuhan akan bisa membedakan jalan orang benar. Kenapa? Karena orang benar itu tidak penuh dengan kemunafikan di dalam kehidupannya. Orang yang pura-pura benar, hidupnya penuh dengan kemunafikan. Orang yang munafik berarti bagian daripada orang pencemooh dan juga orang-orang fasik. Dalam ayat ke-6 ini juga, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu, yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Gambaran yang disampaikan oleh pemazmur bagi kita pada saat ini menjadi perenungan yang begitu luar biasa bagi kita. Ada dua gambaran yang disampaikan oleh pemazmur. Yang pertama itu orang benar yang mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya ketika dia dekat kepada Tuhan. Yang kedua itu orang fasik yang jauh daripada Tuhan, maka kebinasaan akan menjadi bagiannya. Lalu kita renungkan, di mana letak kehidupan kita? Apakah kita di dalam kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita berbahagia karena kita menyukai Taurat Tuhan? Atau seperti orang fasik tersebut? Bapak Ibu, yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, tema yang sampai kepada kita dikatakan kebahagiaan orang benar. Bagaimana kebahagiaan orang benar itu? Ini menjadi perenungan kepada kita. Yang pertama sekali, kebahagiaan orang benar itu terjadi ketika hidupnya dekat kepada Tuhan. Dalam kitab Amsal, pasal 16 ayat 20, dikatakan, mari kita buka bersama. Kita Amsal pasal 16 ayat 20. Dikatakan di sana, yaitu siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kebahagiaan orang benar itu ketika dia percaya kepada Tuhan. Kepercayaanmu kepada Tuhan itulah yang menjadi dasarmu menjadi berbahagia. Hal itu sesuai dengan imanmu. Bagaimana ketika Kristus datang ke dunia ini, menyelamatkan kehidupanmu, menjamin kehidupanmu, memberikan kehidupan yang kekal kepadamu, maka engkau menjadi berbahagia. Karena engkau memperoleh kerajaan sorga. Kebahagiaan orang benar tidak terletak lagi kepada kehidupan konsumerisme, kehidupan nepotisme, kehidupan hedonisme. Yaitu kehidupan yang menyenangkan batin semata. Seperti yang ditawarkan oleh dunia ini. Mana soon halak batak nama dokon, hamoraun hagabin hasangapon. Dan ibe nama baik kalak batak gabi martua di bagasan parngulon. Tetapi kebahagiaan orang benar itu ketika hidupnya dekat kepada Tuhan dan dia menyukai segala Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang menjadikan Taurat itu menjadi pondasi kehidupannya.
Ketika orang mengajaknya untuk melakukan dosa, Taurat Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjadi sulu di dalam kehidupannya. Itulah kebahagiaan orang benar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kebahagiaan orang benar? Kebahagiaan orang benar yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dalam kitab Lukas pasal 11 ayat yang ke-28, mari kita baca secara bersama. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Yesus katakan demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengarkan firman Allah. Maka ketika engkau, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, ketika Tuhan mengizinkan engkau mendengarkan firman-Nya yang kami sampaikan pada saat ini, engkau pantas berbahagia. Karena Tuhan izinkan engkau masih mendengarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini renungkan siang dan malam. Nah, ini bukan saya katakan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tetapi yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Supaya engkau berbahagia di dalam kehidupanmu, peliharalah firman Tuhan itu. Jadikan firman Tuhan itu menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupanmu. Maka engkau berbahagia. Siapa yang bisa berbahagia? Semuanya yang ditebus oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus bisa berbahagia. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang kaya di dalam kehidupannya. Dari sejak lahir sebenarnya dia sudah kaya. Maka seiring berjalannya waktu ketika orang tuanya meninggal karena dia putra sulung, hidupnya sudah penuh dengan harta berkelimpahan. Pesawat ada, mobil ada, sepeda motor ada. Semuanya senantiasa membuat hidupnya berkelimpahan dan semua orang mengaguminya. Semua orang menaruh hormat kepadanya. Akan tetapi pada suatu ketika dia datang ke gereja. Dia menjumpai seorang pastor. Ketika dia bertemu dengan pastor tersebut, pastor itu hanya memperhatikan dengan seksama. Lalu pastor ini bertanya, apa yang bisa ku perbuat kepadamu? Lalu si orang kaya ini berkata, pastor, apakah engkau berbahagia di dalam kehidupanmu? Pastor katakan, ya saya berbahagia. Bagaimana pastor berbahagia? Sementara pastor tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya harta. Pastor itu tidak menjawab. Lalu pastor itu kembali bertanya kepada si kaya, apakah saudara bahagia di dalam kehidupanmu? Si kaya menjawab, tidak. Apakah engkau jatuh miskin? Karena pastor tahu bahwa dia adalah orang kaya. Tidak. Apakah istrimu meninggalkan engkau? Dikatakan tidak. Apakah anak-anakmu mengecewakan engkau? Tidak. Apakah segala karyawanmu berusaha melakukan penyelewengan dana? Dikatakan tidak. Lalu kenapa engkau tidak berbahagia? Dia tidak bisa menjawab. Aku juga tidak tahu, pastor. Ajarin saya supaya saya bisa berbahagia di dalam kehidupan saya. Lalu pastor itu berkata, bantulah sesamamu, kasihi sesamamu, dan tolonglah orang lain yang membutuhkan. Si bapak ini, si orang kaya ini kemudian melakukan semuanya itu. 1 tahun kemudian dia bertemu dengan pastor itu. Dia hanya naik sebuah mobil yang sangat sederhana. Tetapi wajah si bapak itu begitu ceria, jauh sebelum yang setahun sebelumnya. Lalu dia kembali bertemu dengan pastor itu. Dia katakan kepada pastor itu,
Pastor, saya berbahagia dalam hidup saya. Lalu pastor memperhatikannya. Apa yang membuatmu bahagia? Sementara saya mendengar bahwa semuanya yang kau miliki telah hilang. Si kaya ini menjawab, saya mendapatkan harta yang paling berharga dalam kehidupan saya, yang tidak pernah saya dapatkan, yaitu kasih Tuhan di dalam kehidupanku. Saya percaya sekalipun harta saya semuanya habis, tetapi saya berharga di mata Tuhan. Itulah yang membuat saya berbahagia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, apa yang membuat engkau berbahagia di dalam kehidupanmu? Ketika engkau mengatakan bahwa kebahagiaanmu adalah untuk mendapatkan segala sesuatu harta dunia ini, maka cepat atau lambat kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini akan sirna. Tetapi ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi sumber kehidupan, sumber kebahagiaanmu, maka itu akan kekal. Maka lewat firman Tuhan ini, kami mau mengatakan, jadilah orang-orang berbahagia di dalam kehidupanmu dengan situasi apapun. Karena percayalah, kebahagiaan orang benar itu sangat dinantikan oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya untuk membuat orang lain berbahagia juga. Tetapi terlebih dahulu engkau harus berbahagia dalam kehidupanmu. Jadikan Tuhan menjadi sumber kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajarin kami supaya senantiasa berbahagia dalam kehidupan kami. Ajarin kami supaya hidup kami berbahagia dalam Tuhan dengan melakukan segala Torah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat.